والثاني وجوب الحج. Dan yang kedua, perkara yang disebabkan oleh ni'am tersebut adalah wujubul hadd, yaitu wajibnya hadd, hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay hadd zina 'alaiha ay zawjatihi. Berarti ketika suami ini tersangkut berani melakukan ni'am istrinya, berarti istrinya tersebut terkena dengan hadd. Apakah dia muhsanah ataukah ghairu muhsanah? Muslimatan kanat atau kafiratan. Apakah istrinya tersebut Islam ataukah istrinya tersebut orang kafir? Para sabun nikah, lelaki yang muslim sah menikah dengan perempuan Nasraniyah dan perempuan Yahudiyah. Illam tula'in, jika istrinya tersebut tidak melakukan li'an, jika istrinya tersebut tidak membalas li'an suaminya, lagu-lagu seninan banding untuk melakukan li'an, jelas jika perempuan tersebut terbebas dari al-hadd. Biqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadra'u 'anha al-'adab, dan menghindarkan dari perempuan tersebut adab. Nabi yang menghindarkannya dari adab tersebut, an tashhada arba'u syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Lanjutan dalam surah An-Nur, yaitu bersaksinya perempuan tersebut bahwa suaminya tersebut termasuk orang-orang yang berdusta. Maksudnya dia adalah ketika istri tersebut berani melakukan li'an untuk membalas li'an suaminya tersebut, maka baru istrinya dia akan terbebas dari hadd. Al-ayata ay tammimil ayata. Berarti ayata ini kita baca dengan nasab, yaitu takdir ay tammimil ayata. Berarti al-ayata maf'ulun li fi'lin mahdhuf taqdiruhu tammimil ayata. Fadalla, maka menunjukkan, fadalla qauluhu ta'ala, maka menunjukkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini ke ala wujubihi ay ala wujubil hadd, atas wajibnya hadd tersebut alaiha, atas istrinya, bili'ani ay bili'ani zawji, karena suaminya melakukan li'an. وعلى سقوطه أي دل قوله تعالى على سقوطه على kemudian zakat dulu juga adalah zawalul firash. Zakat dulu yang diakibatkan oleh li'an tersebut zawalul firash, ay firashiz zawji anha, hilangnya firash, ranjangnya suami dari perempuan tersebut. Maksud juga adalah terputusnya pernikahan. Zawalul firash maksudnya itu hilangnya ikatan pernikahan antara suami dengan istri. Linqita'in nikahi, karena terputusnya nikah. Bainahuma baina zawj wa zawjah, lima fi sahihain, berdasarkan hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam farraqa bainahuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara suami dan istri yang melakukan li'an. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabila laka 'alaiha, tidak ada jalan bagimu atas perempuan tersebut. Wa hiya furqatu faskhin, wa hiya ay furqah, dan perpisahannya tersebut adalah furqatu faskhin, perpisahan fasakh.
bukan perpisahan tolak. Masa Bujaini boleh bawa juga. Lebih afdal sebenarnya Imam Asy-Syafi'i atau Iqna' menggunakan redaksi furqatun fi sakin. Furqatun fi sakin. Itu lebih bagus redaksi furqatun fi sakin daripada furqatun fakhin. Fashin. Kalau berbeda makna faskhun dan infisakhun. Namun faskhun tersebut yaitu penghapusan. Berarti penghapusan berarti ada orang yang menghapus akad pernikahan tersebut. Berarti membutuhkan ada orang yang menghapus. Berarti seolah-olah mengindikasikan bahwa nanti dibutuhkan qadhi atau hakim yang akan memberikan keputusan bahwa kalian harus dipisahkan. Namun kedua, taskhir. Lagu-lagu bahasa furqatun fi sakhir, furqah yang terhapus dengan sendirinya. Berarti kalau sudah terjadi li'an, tidak diperlukan lagi keterlibatan qadhi maupun hakim untuk memisahkannya. Berarti nun terjadi li'an dengan sendirinya dia sudah terpisah. Yang berbahasa redaksi furqatu infisakhin ini lebih bagus daripada furqatu faskhir. Ar-radha'i sama seperti ar-radha' yaitu susuan. Yaitu ada makna susuan pada nikah. Kalau memang sudah terjadi susuan antara suami dan istri tersebut, berarti sudah harus dipisah. Tidak memerlukan ada qadhi yang akan memisahkan antara keduanya. Kalau memang sudah benar ternyata saat ini dan lama ini memang saudara sesuai harus pisah. Meskipun mau anak 10-20 ayat barangnya tetap pisah. لحصولها بغير لفظ أي لحصول الفرقة بغير لفظ. Karena sudah terhasil perpisahan tersebut tanpa ada ucapan. وتحصل ظاهرا وباطنا أي وتحصل الفرقة ظاهرا وباطنا. Dan terhasil perpisahan tersebut secara zahir maupun secara batin. Wa fi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutala'inani la yajtami'ani abadan. Bahwa dua orang yang berli'an tidak akan pernah berkumpul selama-lamanya. Para sahabat mereka, dia tahu yang mereka di dunia dan tahu bersatu di akhirat. Meskipun kedua antara surga dan ikan bersama. Tanbihun ta'birul musannif bil firash. Ta'bir yang dilakukan oleh musannif itu pembuatan kalimat yang digunakan oleh musannif dengan menggunakan kata al-firash muraduhu bihi az-zawjiyyah. Yang dimaksud dengannya bil firash az-zawjiyyah yaitu hubungan suami istri. Kama marra tab'an jam'in min a'illatil lughati wa ghairihi. Kama marra, sebagaimana telah lalu penjelasannya, beliau menggunakan kata firash tab'an karena beliau mengikuti jam'in min a'illatil lughah, mengikuti suatu daripada imam bahasa wa ghairihi muslim. Warabi'u, dan yang keempat yang dihasilkan oleh li'an tersebut nafyu intisabil waladi ilaihi, itu dinafikannya terhubungnya anak tersebut ilaihi kepada al-mula'i, itu kepada laki-laki yang melakukan li'an. Inna bahu fi li'an, jika suami tersebut menafikan anak nikah di dalam li'annya. Para sahabat nikah namun nabiyan anak nikah bahwa wa anna hadzal walad laysa minni wa anna hadha min az-zina wa laysa minni. Namun nabiyan bahwa anak ini adalah hasil zina, bukanlah hasil dari diriku. Namun dia sebut dalam li'an tersebut nanti dinafikanlah nasab anak tersebut. Nikah atau bapak boleh semangat itu. Di khabar sahihain, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam farraqa bainahuma wa alhaqa al-walada bil mar'ati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara keduanya, suami istri,
dan menghubungkan anak tersebut kepada perempuan itu, kepada ibunya. Berarti kan bernasab di bapak lagu ina. Berarti beranak zina jadi. Wa inna ma yahtajul mula'inu ila nafi nasabi waladin. Dan wa inna ma yahtajul mula'inu, dan hanya saja butuh perlu mula'in tersebut ila nafi nasabi waladin, untuk menafikan nasab anak, yumkinu kaunuhu minhu, nasab anak yang memungkinkan kaunul waladi minhu minaz zawji atau minal mula'in. Berarti seorang mula'in tersebut atau seorang suami tersebut butuh untuk menafikan anak tersebut jika anak tersebut memungkinkan terhubung kepada suami tadi. Lalu tidak memungkinkan terhubung, ya jelas tidak perlu untuk menafikan anak, karena anak nikah sudah ternafikan dari nasabnya dengan sendirinya. Jika nikah wa inna ma yahtajul mula'in, dan hanya saja butuh atau perlu mula'in tersebut ila nafi nasabi waladin, kepada menafikan nasab anak tersebut, yumkinu kaunuhu minhu, anak yang memungkinkan kaunul waladi minhu minal mula'in. Fa'in ta'addara kaunul waladi minhu, maka jika terhalang, tidak mungkin anak tersebut berasal dari mula'in, berasal dari suami, ka'annu talaqaha fi majlisil 'aqd, seperti suami tersebut menceraikan istrinya pada majlis akad. Nun kena tiang terima nikahnya Zainab dengan mas kawin 1 juta dibayar tunai, saya menceraikan Zainab. Langsung kena. Oh, langsung oleh musalla, oleh masjid, kena saya menceraikan Zainab. Sambut 6 bulan atau 7 bulan atau 7 bulan bisa, yang penting lebih dengan 6 bulan. Silong anak Zainab, silong hai benar mereka. Dia mungkin sama, dia mungkin ada yang beradik lagi kembali. Nah, soalnya untuk benar kalau saya berarti di sini menunjukkan tidak memungkinkan anak tersebut berasal dari mantan suami yang baru nikah. Meskipun lahir dia tersebut lebih dari 6 bulan sejak terjadi akad. Berarti lamun di kasus yang perlu dinafikan anak tersebut, karena sudah ternafikan dengan dirinya sendiri. Lamun mau ulik dulu jadi ke bisa memungkinkan. Mau ulik dulu bisa suhana akad, mau ulik balik tahu mana bersilong siang sering. Nah ini masih ada kemungkinan. Meskipun dia uang, lalu memungkinkan. Saya kata dia nggak kalah kalau dia uang. Orang dikit dia belum hukumin Allah ya. Mungkin bisa jadi para dikit. Ada kemungkinan. Bisa jadi sekali bisa sebentar atau bisa para dikit. Ada kemungkinan. Berarti tetap diinhakkan. Oh ini benar. Kalau mau nulis juga kan hadiah dia. Untuk ia, kalau untuk ia, lakukan li'an. Bila dah li'an berarti harus menggunakan li'an. Atau kedua, gambaran tidak memungkinkan anak tersebut berasal dari dia, ka'annaka awlaka hamra'atan wa huwa bil masyriq wa hiya bil maghrib. Seperti dia menikahi perempuan sementara suaminya berada di ujung timur, istrinya berada di maghrib ujung barat. Tuh tahu. Sebab menolak Lombok, saat ini menolak Eropa atau Mekah itu sendiri. Sebab menolak Lombok, sebab menolak Mekah sendiri Lombok. Misalnya Rasulullah dengan misal oleh Mekah misal, mau berkahwin. Saya menikahkan muda bapak lalu umur misal. Dan kalau mau baju misal perali anak, kan dengan tua tersebut perali anak sampai si perawan. Meskipun tanpa izin daripada anak, meskipun tanpa memberitahu anak kamu masih perawat. Jadi sama menikah harus kufu, nikah.
Saya menikahkanmu dengan Lena mas kawin sekian, usia cuma nikah saksi. Halaman itu boleh, di luar boleh. Silong-silong yang masih bulan boleh dana, jelas sedikit. Dan baru jadi dikirim sperma dengan telepon darah negara kan? Ya mungkin tak masalah. Berarti jelas sedikit dia nak semua. Aukana zawju saghira atau suaminya tersebut masih kecil, dia umur selamat, umur 7 tahun, sebut tidak mukarram. Dia umur selamat, masih 2 tahun, bisa. Karena 2 tahun sudah memungkinkan anak tersebut balik, berarti memungkinkan keluar yang balik. Jika umur anak misalnya 5-6 tahun umur selamat, atau mamsuhan atau selamat tersebut mamsuh. Saya memberikan makna mamsuh tersebut nikah di darah zakah, dia polos. Alhamdulillah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia polos nikah mukarram. Darah zakah, murah jadi darah zakah. Musilong boleh anak. Nah, mungkin barang. Lam yalhaqhul walad, maka tidak menghubungkan akan suami tersebut oleh anak. Maksudnya anak tersebut tidak terhubung kepada bapaknya baru nikah. Listihalati kaunihi minhu, karena mustahil kaunil waladi minhu, anak tersebut berasal dari suaminya nikah. Fala hajata bintifaihi ila li'anihi, maka tidak perlu untuk menafikan anak tersebut kepada melakukan li'an oleh suami ini. Yang perlu kena wa anna hadzal walad min zina wa laysa min perlu nafian, karena nafian dengan dirinya sendiri. Wa nafyu fawriyun, dan menafikan anak tersebut fawriyun, itu bersifat disegerakan. Fawriyun itu disegerakan, dia mau ditulis. Berbeda dengan menafikan di sini, bahasa dalam wujud ini, kan muradu bin nafi al-mashrut fihi al-mawt ar-raf'u ila al-hakim. Jadi maksud dengan menafikan yang bersifat disegerakan tersebut bukan melakukan li'an, namun melaporkannya kepada hakim. Wa i'lamuhu bi'anna al-walad laysa minhu, dan memberitahukan kepada hakim bahwa anak tersebut bukan hasil dia, dapatnya benana. Begitu anak selina, hebat. Dia anak kini ini sabar nikah, langsung ke hakim lapor. Nun ketawa, ya nafian gago tunda. Lemak bebas karekot jadi uni. Lalu lemak karekot di uni. Dia langsung lapor ke hakim, dia gago. Ya nafian anak tersebut. Bisa lahir di ahad bisa, enak. Iyo anak kini. Barang lapor, lemak lapor dulu. Lemak lapor. Berarti apa? Boleh, kecuali jika bagi di ahad bisa, di ahad kayak gitu, bisa kantor bisa. Kalau di darat lapor Indonesia di Jerman bisa, gitu. Ya boleh tuh dia. Bisa lahir kilo semen, kemudian terus boleh bagi sesuatu yang lapor. Batal hak menafikan anak. Bertingkah dengan kode anak. Harus dulu diketahui kode ya nafian anak tersebut langsung ke kantor hakim. Pak hakim bahwa tidak melahirkan anak tersebut dia anak. Sekarang kami memerlukan tetap dijalankan tapi pelaporannya tersebut disegerakan. Ini mau tertulis. Wa nafyu fawriyun, dan menafikan yang tersebut fawriyun disegerakan. Karena bil aidi, seperti mengembalikan barang dengan sebab adanya cacat. Barang jual beli, kita jual beli barang, misal beli sepeda motor, cacat barang itu, cacat. Lemak kayak anu lalu jilun ni, lemak lalu tulak kan boleh bang. Kenapa? Seharusnya saudara cacat langsung tulakan. Bijami'in dengan ada persamaan di sana, ad-darabu bil insan,
Itu ad-darar bil imsak, itu adanya kemudaratan bil imsak dengan mempertahankannya. Illa li'udrin, kecuali dia menundanya tersebut, menunda pelaporan tersebut karena ada uzur. Ka'an balaghahul khabaru lailan, seperti telah sampai kepadanya berita pada malam hari. Fa'akhara hatta yusbiha, maka dia menundanya tersebut sampai pagi. Kemalam lahir dia, kantor tutup maraknya, lemak-lemak baru buka kan? Kantor, berarti itu dia sampai lemak-lemak, tak jadi masalah maraknya. Atau kana maridan, atau semaman tersebut dia sakit. Atau mahbusan, atau semaman tersebut ditahan, terpenjara misal. Walam yumkinhu i'lamul qadhi bidzalika, dan tidak memungkinkan akan suami tersebut melaporkan kepada qadhi, memberitahukan kepada qadhi bidzalika, dengan demikian tersebut, dengan menafikan anak bahwa ini bukan anak saya. Awalan yajidhu, atau dia tidak menemukan qadhi, lalu dia qadhi ternyata qadhi dilarang oleh kantor, dia lupa, fa'akhara, kemudian dia menunda. Fala yabqulu haqquhu, maka tidak batal hak daripada suami tersebut untuk menafikan anak. In ta'assara alaihi fihi ishhadun, in ta'assara alaihi fihi ishhadun, jika sulit atas suami tersebut padanya pada perkara ini ishhadun, untuk mempersaksikan Nabi bi annahu baqin 'ala nabi, bahwasanya dia tetap menafikan anak. Lalu orang baru bisa, berarti lamun sampun wa qadhi dengar itu, atau mungkin dia sakit, atau mungkin dia tertahan, dia suruh dia mau melapor ke qadhi, berarti harus mengambil dua orang ni ke untuk mempersaksikan. Wah, Zainul pejabat terus, Zainul Makrun, saksikanlah bahwa saya tetap menafikan anak ini, atau saya menafikan anak ini. Ini langkah yang harus dia lakukan ketika dia tidak sempat untuk menjadi qadhi. Itu ada halangan untuk menjadi qadhi. Harus suatu dengar, kemudian mempersaksikannya, saksikanlah wahai dua orang saksi bahwa saya menafikan anak ini. Lalu menarik ke, kemudian terus untuk menjadi qadhi. Wa illa batala, dan jika tidak, maka jika dia tidak mempersaksikannya tersebut, batala haqquhu, maka batal haknya, batal haknya tersebut. Kama law akhara bila udrin, sebagaimana seandainya dia menunda pelaporan tersebut tanpa ada uzur, fayalhaquhul walad, maka terhubunglah kepadanya anak tersebut. Tunda tanpa ada uzur, ada uzur oleh berkipuh boleh misal. Walahu nafyu hamlin, dan diperbolehkan bagi suami tersebut menafikan anak yang berada dalam kandungan. Wantidharu wad'ihi, dan menunggu lahirnya anak tersebut. Ingat sering dalam petian dia hasil lagu ni. Lagu lemak ya nafian, lemak ya kelaporan suhanlah lahir. Ia kami yang mentunde tinggi pelaporan tersebut sampai pada melahirkan, liyatahaqqaqa qawluhu waladan, agar nampak nyata bahwasanya anak tersebut, agar benar-benar nyata bahwa kandungan tersebut memang berisi anak. Bisa jadi mungkin senida ketika tuan rumah dilelak kemudian misalnya bisa jadi betian di anak bisa. Atau penerbangan juga antara senida dan kebedaan di rumah ini. Memang antek sampai anak. Yang zuhur anak tersebut baru dia laporan. Berarti tak jadi masalah. Kalau dia menunda laporan tersebut sampai melahirkan dengan tujuan untuk benar-benar meyakinkan diri bahwa isi kandungan ini adalah anak, tak jadi masalah. Kalau qala,
Maka seandainya suami tersebut berkata, alimtu walada, saya mengetahui buntingannya tersebut anak berisi anak sintir Yuni, wa akhartu, dan saya menunda melaporkannya tersebut kepada qadhi, raja'a wad'ihi maitan, saya berharap dia akan melahirkan anak tersebut dalam keadaan mati karena tersebut. Itu dua. Tahu anak isi dalam bunting kalau ulama ialah orang dengan harapan mudah-mudahan mati karena dia. Nun lahir mati berarti jalan di masa perlu yang lapor. Itu dua. Fa'uqfal li'ana, maka saya fa'uqfal ini mabniul majhul, maka saya terhindarkan dari li'an, dicukupkan dari li'an tersebut. Maksudnya bahwa saya terhindar dari li'an. Antara lema namun melahirkan mati karena dia ada lahir, berarti saya tidak perlu untuk melakukan li'an. Ia tujuan menunda pelaporan tersebut. Nabi Bazal batala haqquhu minan nabi, maka batal hak suami tersebut untuk menabikan anak. Mau lahir karena dia, namun hirup mau ngelapor, enggak, anda sudah tidak memiliki hak untuk melapor. Tetap karena dia sidir biji. Kalau aku putih, karena kita ibiran bisa menikah, terserah bisa jadi aku balut ibiran. Batal hak marah nikah. Litafriqihi, karena kelalaiannya. Dia sendiri lalai marah nikah, harus masuk. Fa'in akhara, maka jika dia menunda, kasus Alainan Malik, dia tunda melaporkannya tersebut, wa qala jahiltul mut'ah, dia berkata bahwa dia ketahuan selina kuah ngana, ngana, wa amkana jahluhu, dan memungkinkan dia tidak mengetahui istrinya tersebut melahirkan, ketepaannya ke sukul pegawaian bisa, dengan sukul pegawaian selina ngana. Suddiqa biyamini, maka dibenarkan suami tersebut dengan sumpahnya. Wallah, ini ketahuan yang selina kuah ngana, dibenarkan. Wala yasihhu nafyu ahadi tawamain, dan tidak sah menafikan salah satu di antara dua anak yang kembar. Sugul anaknya selina langsung dua kembar. Ingat sesupuk di narakau dengan potongan birang ngeceng berani ke ketopong ke si birang. Sesupuk putih dia anak kan, birang dia anak. Sekejap nafian makin sabi birang doa. Dia bangun bukan dia ganggu. Berarti tak bukan rasa kembar tersebut salah supuk yang nafian dia bangun. Berbeda gambaran kembar ba'li taswir. Atur dia kau ini kan biasa tersebut di ibarat tidak gambaran ba'li taswir. Bi'allam yatakhallal bainahuma 6 ashhurin, seperti tidak diselangi di antara dua bayi tersebut oleh 6 bulan. Berarti menurut ulama kanak tersebut tebaran kembar, lamun jarak lahir antara anak penerbit dan anak kedua kurang 6 bulan. Kurang 6 bulan. Misal boleh dia dua isi anak lahir bangkit bulan Januari, memang bulan Desember baru lahir sesungguh berdebat para kembar. Berarti maksimal jarak nikah dengan lebih dari 6 bulan. Masih bawa 6 bulan baru lahir kedua, masih dihitung kembar. Bi'an walada ma'an, seperti dia berdua tersebut terlahir bersamaan. Atau takhallala baina wad'ain. Wad'ain secara ia kita begitu. Apa? Lalu kita perhatikan. Arah dari darahnya. Wad'ain. Darah itu wad'ain. Arah.
Oke? Lina rakyat langsung wad'ihima, lina akan wad'ihima. Oke? Bisa jadi juga bisa kan lebih kenal rakyat. Wad'ihima, lina wad'ihima. Itu antara melahirkan keduanya. Duna sittati ashhurin, duna sittati ashhurin, yaitu kurang dari 6 bulan. Ini gambaran daripada kembar. Lianna Allah Ta'ala lam yujri al-'adat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlakukan adat bi an yajma'a fi rahmi waladan min ma'i rajulin waladan min ma'i akhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlakukan kebiasaan untuk menggabungkan di dalam satu rahim waladan min ma'i rajulin, satu orang anak berasal dari air mani laki-laki yang satu si A, wa waladan min ma'i akhar, dan satu anaknya tersebut berasal dari air mani si B. Allah tidak melakukan seperti demikian. Namun dua isi berarti sikit pegawaian yang mungkin dua oleh لأن الرحم إذا اشتمل على الجنين استبدى فم. Karena rahim tersebut apabila dia sudah ihtam ala al-mani, dia tersebut sudah terliputi oleh air mani, berarti dia istadda fam. Kalau sudah berada air mani di dalamnya tersebut, maka tertutuplah famuhu, yaitu mulut rahim. Namun satu arah isi mani, maka mulut rahim tersebut menjadi tertutup. Fala yata'anna, dia tadi kita dia ta'anna, dan dia ta'adda kita tak, ya. Fala yata'adda. Mungkin subjeknya dia ta'anna, fala yata'adda, maka tidak mungkin. Fala yata'adda, maka tidak mungkin qabulu mani'in akhar, itu menerima air mani yang lain. Tidak mungkin. Kemudian kita permasalahan salih, walau hutmi abi waladi, seandainya diucapkan kata selamat dengan lahirnya seorang anak, ka'an qila lahu, seperti dikatakan kepada bapak itu, Nabi berkata lahir bini, seringan melahirkan bini, arak batu mengucapkan kata selamat. Nabi ini muti'ta biwaladi, semoga engkau diberikan kebahagiaan dengan lahirnya anak. Dia berkata fa'ajaba, dia berkata baranika si batur bima yatadammalu iqrar, kemudian dia menjawab dengan jawaban yang terkandung di dalamnya tersebut adanya pengakuan. Maka berbeda contoh, kami seperti amin, semoga engkau diberikan kebahagiaan dengan lahirnya anak. Nabi ini amin. Atau semoga engkau diberikan kebahagiaan dengan lahirnya anakmu. Naam, berarti di sini jawaban yang terkandung di dalamnya ada iqrar, pengakuan bahwa anak yang lahir tersebut adalah anaknya. Lam yanfi, maka dia tidak boleh untuk menafikannya. Karena dia sudah berikrar, kena amin dan kena na'am. Ini kilah buat nikah al-mukarram, nikah si masalah nasab, nikah al-mukarram si berat. Latihan nasab tersebut berat nikah. Di sini apa serius nikah, pintu untuk menantikan nasab tersebut nikah olah-olah dipersempit, belum malah baru nikah. Gara-gara kena amin tuan, mudahkan penafian nasab tersebut. Gara-gara kena maafkan ketuan penafian nasab. Oleh karena dia jadi tidak coba-coba penafian nasab tuan. Itu masalah berat berarti. Kalau baru ulama itu sangat mempersempit tiga pintu untuk menafikan nasab orang. Apalagi terjadi pada zaman masjid ini ke jemaah, tak nafian nasab dari sadah Ali Ba'alawi itu bahaya. Jika tidak diurut-urutkan, sadah Ali Ba'alawi yang beliau bertemu Rasulullah SAW, dan nasab beliau tercatat orang ini ketat pencatatannya tersebut. Dan dia Nabi Rasul, dan dia palsu. Atau mungkin bisa jadi
Ya berso karena ada sebagian mungkin nak laju serius. Dia laju urusannya jadi Allah Subhanahu wa taala. Jelas gara-gara dia pergi laju serius memburu yang benar saja musuh ini. Misal kita nak sebut tu dia pergi nyanyal misal. Wah, dia nak pergi nyanyal, dia tahu mana ni kalau bukan. Atau dia mana serius sebut. Anak tuan guru si nyanyal dia cocok, dia bapak tuan guru. Wah, dia nak tuan guru dia. Tapi jadi dalil nyanyal bapak dia baju. Jadi dia balik kalau bukan. Dan masuk apa? Ini kita tetap boleh bersebut semuanya kita para ulama, para alim ulama itu. Dan guru-guru kita ini berguru kepada dan ahli ba'ala. Kita sebutkan yang khasah berkasar misal Syekh Yusuf. Berarti para ini kita dengar guru-guru kami para ulama. Dan kemudian baru kita dalam benar seriusnya sesuai dengan ajaran Islam pegawai sahih kepada Allah. Ada tetap yang harus ingkari perbuatan, lalu tetap yang belum harus cintai orangnya. Cintai orang yang tersebut dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan harus yang belum untuk. Dia bila berarti semakin antara manusia bijak besar punyanya. Nama dia sudah bijak jajal berarti ke. Tetap dia sudah bijak. Tetap dia sudah berarti ke. Tetap dia sudah bijak meskipun benci dibacanya. Nah, demikian juga ketika dia belum lihat para negeri, tetap dia belum benci jalan yang tersebut, namun dari segi kita tetap dia belum cinta. Para negeri merupakan bid'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Potongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bikhilaf ma idza ajaba bima la yatadammanu iqrar. Berlainan apabila dia menjawab dengan sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya tersebut bentuk pengakuan. Kaqaulihi seperti ucapannya jazakallahu khairan. Mudah-mudahan tidak bahagia sebijin hal lahir baru mereka jazakallahu khairan. Dia masih menjawab semoga Allah memberikan pembalasan yang bagus. Ini kita masih dia memiliki untuk menafikan. Lianna zahira anna aslahu mukafa'atu du'a. Karena zahir tujuannya tersebut adalah untuk membalas doa. Berdoa, membalas doa dengan doa. Pada bahasa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man asda ilaikum ma'rufan." Saya ikat lima belum bukti adalah kebaikan bagi maka balas. Bila benar memberikan kebaikan yang belum ketika dia anjurkan oleh Rasulullah untuk membalasnya, fa'illam taqdiru ala mukafatihi, jika kalian tidak mampu untuk membalasnya, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fad'u lahu, maka doakanlah orang yang memberikan kebaikan padamu. Malam-malam jazakallahu khairan. Wal khamisu, dan yang kelima, at-tahrim, ay tahrimuha 'ala al-abadi. Haramnya perempuan tersebut atas suaminya alal abadi selama-lamanya. Fala yahillu lahu nikahuha ba'da al-li'an. Maka tidak halal bagi suami tersebut menikahi istrinya kembali setelah melakukan li'an. Misal dia bukan pada seninya. Rindu je seninya je tula balik berlari teh. Dia jom tak wah jatuh tak balik berlari dia marah itu. Karena sudah terjadi di dia tak lama. Yang Cina muda, dia mau Cina muda, Amerika muda, Rusia muda, tak mau para nikah. Dalam Cina itu ada beberapa. Okey, tutup jalan. Berbeza namun dalam masih harap ulama katakan di Cina muda. Wala wad'aha bimilkin yamin law kanat amatan mushtaraha. Dan tidak halal suami tersebut menjima istrinya tersebut dengan milkil yamin, itu dengan hak perbudakan. Ternyata selina tersebut jarin budak. Okay? Walau kanat amatan, seandainya istrinya tersebut budak, washtaraha, dan membelinya. Beralih dengan budak lain, namun terjadi ri'an berpisah. Suatu saat membeli selina dari tua. Nah, mungkin yang jima bukan atas nama pernikahan, namun dia akan menjimanya karena budak. Tidak boleh mengganggu. Dia qawlihi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Allah,
karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabila laka 'alaiha, ay la tariqa laka ilaiha, yaitu tidak ada jalan bagimu untuk perempuan tersebut, kepada perempuan tersebut. Walima marra min hadits al-akhar, karena berdasarkan apa yang telah lalu dalam hadis yang lain, al-mutala'inani la yajtami'ani abada, dua orang yang melakukan li'an tidak akan pernah berkumpul